Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saya katakan seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita khususkan kepada Rasulullah, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para tabi'in dalam ihsan ila yaumiddin, dan juga kepada semua guru-guru kita. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Pedoman hidup ini nantinya akan menjamin keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, haruslah dapat diterima akal sehat dan dikaji secara ilmiah, sehingga benar-benar dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Islam juga mempunyai pedoman hidup, yaitu berpegang teguh kepada taliullah yang sering disebut dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ini merupakan dua pusaka peninggalan Rasulullah yang pada sebuah riwayat diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sudah menjelang wafat beliau, Rasulullah berpesan kepada umatnya agar berpegang teguh kepada dua tali Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana ketika kita tetap berpegang teguh kepada kedua tali Allah tersebut, maka dalam kehidupan kita tidak akan tersesat, dan insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Pada bab ini kita akan membahas lebih lanjut tentang Al-Quran dan Al-Hadis dari segi pengertian, fungsi, dan penerapannya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kita sudah banyak mengetahui sering membaca Al-Quran pada saat kita di mushola atau tadarusan, begitu juga Al-Hadis sering kita dengar dari para ulama, para kiai, dan juga para ustadz. Namun sekarang pertanyaannya, apakah kita paham apa yang dinamakan Al-Quran dan Al-Hadis tersebut? Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, berdasarkan tinjauan bahasa atau kita kenal dengan istilah secara lughatan bahwa Al-Quran itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni qara'ah yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Ada juga yang mengartikan sebagai sesuatu yang dibaca. Jadi kalau kita mengacu kepada pengertian Al-Quran secara bahasa, baik buku-buku yang kita sering baca, karya-karya ilmiah yang sering kita baca, baca komik, baca koran, dan lain sebagainya, itu bisa masuk pada penamaan Al-Quran, akan tetapi Al-Quran secara bahasa, bukan secara istilah. Adapun kata Quran dengan ditambahkan alif lam atau al sehingga menjadi Al-Quran, yang artinya bacaan tersebut berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 17 sampai 18. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Kata Allah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kamu telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga dalam pengertian Al-Quran sendiri pun Allah Subhanahu wa taala juga
menyampaikan dalam surat Al-Qiyamah tersebut. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, secara bahasa kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pengertian Al-Quran secara istilahan, yaitu kalamullah atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dan yang ditulis di mushaf dengan lafaz dan maknanya serta membacanya adalah ibadah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193 yang mana Allah berfirman, "Nazzala bihir ruhul amin wa innahu latanzilu rabbil alamin." Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, atau Ar-Ruhul Amin ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ada juga yang mengartikan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu atau kalamullah. Ada yang mengartikan wahyu. Ada yang mengartikan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dan yang membacanya bernilai ibadah. Ada para ulama yang mengartikan demikian. Karena Al-Quran yang kita baca itu tidak sama dengan bacaan-bacaan yang sering kita baca, baik itu buku-buku karya ilmiah ataupun buku-buku yang lain. Karena sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa Allah tidak membalas suatu kebaikan hanya satu kali, tapi Allah Ta'ala memberikan kebaikan dalam seseorang yang membaca ayat-ayat Al-Quran itu 10 kali. Sebagaimana alif lam mim. Jadi dalam alif lam mim itu ada 3 huruf. Jadi Allah Ta'ala tidak memberikan ganjaran 1, melainkan 10 ganjaran dari masing-masing huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka 1 huruf ganjarannya adalah 10, huruf kedua pahalanya 10, huruf ketiga juga pahalanya 10, sehingga 30 itu yang ada dalam hadis qudsi. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kemudian selanjutnya berkaitan dengan pengertian al-hadis. Hadis berdasarkan tinjauan bahasa memiliki beberapa arti, yaitu jadid atau berarti baru. Yang kedua qarib artinya dekat, dan yang ketiga adalah khobar yang artinya berita. Hadis juga berarti perkataan. Jadi hadis ini kalau secara bahasa itu bisa bermakna baru atau sesuatu yang baru atau sesuatu yang dekat atau adalah sebuah berita. Karena hadis sendiri memang sebuah berita. Sama halnya dengan si A memberitakan kepada saudara si B bahwa di Kabupaten Bondowoso terjadi gempa bumi. Itu bisa dikatakan hadis karena merupakan sebuah berita dan makna itu masuk pada kategori makna hadis secara bahasa, tapi tidak mengacu pada pengertian hadis secara istilah. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, sedangkan dalam istilah hadis menurut para ulama mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai perkataan, perbuatan dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, segala perkataan,
perbuatan dan takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umat. Kemudian yang ketiga, hadis adalah segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, maupun penjelasan tentang sifat-sifat beliau yang dituturkan kembali oleh para sahabat. Itulah makna hadis secara bahasa dan istilah. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, fungsi Al-Quran itu sendiri. Allah menjelaskan beberapa fungsi Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat ke-1, yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang artinya Alif Lam Ra, wallahu ya'lamu bimuradihi. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi fungsi Al-Quran adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan terang, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fungsi Al-Quran anak-anakku sekalian yang kami banggakan, selanjutnya berkaitan dengan fungsi Al-Hadis. Hadis merupakan sumber hukum bagi umat Islam yang kedua dan merupakan penjabaran dari Al-Quran Karim yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi pekerti atau biografi. Fungsi hadis bagi manusia diantaranya adalah menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran Allah menegaskan untuk menjauhi perkataan dusta, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 30, yang mana Allah Ta'ala berfirman, fajtanibur rijsa, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, selanjutnya berkaitan dengan fungsi hadis, yaitu memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Sebagai contoh, Allah mengharamkan bangkai, darah dan daging babi dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Ayat tersebut jelas menyebutkan haram memakan bangkai, tetapi tidak dijelaskan dan tidak dirinci bangkai apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Sehingga pada saat itu para sahabat kebingungan. Memang Allah Ta'ala mengharamkan darah dan daging babi. Akan tetapi dalam ayat tersebut diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Di sini tidak dicantumkan hewan apa yang tidak boleh dan hewan yang mana yang boleh untuk dimakan. Maka dengan hadis semua menjadi semakin jelas dan terperinci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah banyak mengetahui tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis,
dan beberapa sub dari keduanya itu sudah kita pelajari bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.